Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Ika. Selamat siang juga Bu Iin. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Iin, hari ini kabar saya baik. Semoga Bu Iin juga kabarnya baik nih Bu. Alhamdulillah baik Bu, seperti yang Ibu lihat sekarang. Bu, mohon maaf Ibu, Ya, mohon maaf banget Bu Ika, saya jadi mengganggu waktunya Bu Ika ya. Dari kemarin saya kepikiran, Bu, kan kayak iya saya Bu. udah ngabari Ibu ya, Ya. tapi, saya kepikiran bahwa saya itu kepengen curhat dengan Bu Ika. Oh ya, sepertinya ada yang serius ini Bu Iin ingin sampaikan ke saya. Ya menurut saya lumayan serius, Bu. Ini kan, tentang, tugas kita ya, Bu, di Iya, kelas itu. Jadi saya ingin curhat lah, minta waktunya Ibu sebentar, nggak apa-apa kan, Bu, ya? nggak apa-apa Bu Iin, nggak apa-apa, silahkan. Nggih, gini Bu Ika, kemarin saat, saya melintas di kelasnya Bu Ika ya, pada Ya. saat pembelajaran, ini saya lihat kelasnya Ibu kok seru banget. Anak-anaknya itu antusias, semangat, dan aktif-aktif ya. Saya jadi kepikiran, kepengen tanya sama Bu Ika gitu. Pembelajaran yang dipakai Bu Ika, bagus banget, seperti pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Nah, eee, saya Ya. ingin saya ingin tahu bagaimana, Bu Ika menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas, Bu. Oh iya, ternyata Bu In itu mencari saya karena Bu In pengen berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu? Iya betul, Bu, betul betul. Oh iya. Terus apakah Bu In udah pernah sebelumnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu? Atau memang belum pernah sama sekali ya Bu In? Sebenarnya ya Bu, saya, dibilang menerapkan pembelajaran berdiferensi, ya sudah Bu, tapi menurut saya kan kurang maksimal Bu. Maksudnya, apa ya Bu yang kurang maksimal dari saya? Saya kan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, itu, yang saya tonjolkan hanya diferensi prosesnya Bu. Saya masih Oh pakai kurikulum 13 Bu. Nah, iya, jadi pembelajaran berdiferensi kan masih, bagi saya masih baru ya, Bu. Saya iya, tahunya pembelajaran diferensi ada 3 kan, Bu. Yang pertama betul. konten, proses, produk, Bu. Tapi saya masih pakai pembelajaran klasik, Bu, di mana saya itu hanya mengelompokkan siswa. Itu yang saya, pahami kan diferensiasi dikelompokkan. Jadi siswa terkelompokkan, Betul. Bu. Terus, saya juga hanya memberikan penugasan satu saja, Bu, satu tok untuk semua, siswa seperti itu, Bu. Oh ya, ternyata, dari apa yang Bu Iin sampaikan tadi ya, yang saya tangkap ya Bu, sebenarnya itu Bu Iin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun, diferensiasi yang Bu Iin laksanakan itu baru sekedar, masih di prosesnya saja ya Bu, Iya, betul betul. namun menurut saya itu juga sudah cukup baik ya, Bu, dan saya sangat senang sekali, Bu Iin itu walaupun masih baru menggunakan kurikulum Merdeka dan Bu Iin pastinya memiliki kesibukan yang lain, tetapi Bu Iin masih merasa semangat gitu ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, betul, Bu, Jadi nah, Bu Iin, Ibu itu merasa kerepotan ya dan kesulitan dalam membuat bahan iya ajar pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya, Bu? iya iya kalau untuk bahan ajar ya, Bu, saya kan hanya menggunakan teks bacaan di buku siswa, Bu.
Saya juga kepikiran sih Bu untuk mencari bahan referensi teks bacaan siswa dari internet. Makanya saya ada kerepotannya di situ kan karena anak-anak kelas 3 ya Bu, Ya. nggak boleh bawa HP juga. Jadi tak kasih tugas lah pakai cari teks bacaan yang sesuai dengan materi pelajaran melalui internet. Nah, itu saya kasih tugas mandiri di rumah, Bu. Begitu. Terkait bahan ajar ya, Bu, dari bahan Iya, ajar yang sudah ada, itu kan tadi Bu Iin menyampaikan ada teks bacaan ya, Bu. Mungkin iya Bu Bu, Iin ini betul. bisa ya mencari alternatif, lain gitu ya, bahan ajar yang lain, itu Bu Iin bisa mencari kira-kira, alternatif yang lain itu yang bisa Bu Iin gunakan dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Saya juga ada ide ya, Bu. Maksudnya saya mencari-cari referensi. Eh, Mungkin ya, Bu. Saya punya pikiran kelas 3 juga. Kalau di rumah kan dari anak kecil sampai dewasa itu suka buka-buka YouTube ya, Bu. Makanya saya Betul. kepikiran. Saya kepikiran anak-anak ini supaya mereka asik pembelajarannya seperti kemarin Bu Ika melakukan pembelajaran di kelas kan pakai proyektor juga. Nah, Ya, nanti kan saya bisa gantian, untuk melakukan pembelajaran itu dengan menampilkan konten YouTube ya, Bu. Kan iya, anak-anak juga dari kecil sampai dewasa kan masih kecil maupun yang udah dewasa bahkan yang tua juga ya, Bu, itu iya, suka-suka buka YouTube ya, Bu. Jadi saya kepikiran apa bahan ajarnya diambilkan dari konten YouTube, kemudian saya menautkannya melalui HP atau laptop ya, Bu. Mungkin seperti itu ya, Bu. iya, betul sekali Bu Iin. Itu menurut saya ide yang bagus Bu Iin ya. Jadi selain kita memanfaatkan buku teks, kita juga bisa memanfaatkan teks yang kita ambil dari internet ya Bu. Terus Iya, untuk Bu. anak yang gaya belajarnya itu audiovisual, itu bisa kita gunakan video. Boleh Bu, kita ambil dari YouTube, lalu kita tayangkan dengan menggunakan proyektor. Iya, Kita Bu, kan betul. sekarang hidup di zaman yang serba modern ya, Bu. Jadi kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan, kemajuan teknologi. Begitu ya, Bu Iin? Betul betul, Bu. Nah, itu saya sempat kepikiran seperti itu ya, Bu, idenya. Iya, Tapi, gimana ya, Bu, karena laptop proyektornya kan di sekolah LCD-nya juga bergantian ya, Bu. Jadi kan nah. saya harus menautkan bahan ajarnya itu, eee, membutuhkan waktu, Bu. Oh, kira-kira Bu Iin itu untuk menyiapkan satu bahan ajar itu perlu berapa hari, Bu? Kalau bahan ajarnya sih bisa 1 hari Bu ditautkan, misalkan saya mencari di YouTube ya, referensinya YouTube, saya mungkin sudah menemukan, kemudian saya, mendesain, ke modul ajar yang akan nanti saya, praktekkan atau yang akan saya terapkan. Nah, saya harus menautkannya juga yang sesuai mana nih kontennya untuk pembelajaran di kelas, biar, anak-anak itu bersemangat ya. Nah, Iya. dalam menautkan modul ajar itu ya saya paling, butuh waktu 1 atau 2 hari, Bu. Tapi untuk, menautkannya atau menayangkannya di pembelajaran karena ya maklumlah sekolah kita punya LCD proyektor satu, jadi harus gantian ya, Bu. Iya. Ya paling-paling 3 harian lah seperti itu, Bu, gantian Oh, sih. iya, begitu ya, Bu. Berarti, Bu In itu merasa menyiapkan, media atau bahan ajar itu kerepotan karena memang keterbatasan fasilitas ya, Bu. Karena Iya memang di betul, Bu sekolah Ika. itu ya masih kurang fasilitasnya seperti itu. Jadi menurut saya Bu Iin silahkan berkoordinasi ya, Bu, dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu Iin, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang, menyenangkan gitu ya, Bu, bisa dengan cara Iya bergantian dan saling membantu, seperti itu Bu Iin.
Nggih, Bu Ika, betul betul sekali, ya. Saya pastinya ya, minta bantuan lah ke rekan teman, rekan atau teman sejawat saya ya, Bu, dan ya itu terkait prasarana ya karena bergantian, jadi ya harus menyesuaikan juga jadwalnya, seperti itu, Bu. Itu juga terima kasih, Bu, udah memberikan solusi, saya supaya, apa ya, berkolaborasi lah dengan teman, seperti itu, Bu. Iya, wah luar biasa sekali nih semangatnya Bu Iin, perlu ditiru ini. Jadi, Bu Iin pastinya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kalau saya lihat ini ya Bu, anak-anak pasti juga akan aktif dan juga akan antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Iin. Semoga hasilnya nanti sesuai ya Bu, sesuai dengan keinginan dan juga harapan yang, ingin dicapai oleh Bu Iin tentunya. Iya betul Bu, amin amin atas doanya. Ya kita itu sebagai pendidik ya Bu, untuk, saat ini ya, apalagi kita lagi program guru penggerak. Jadi walaupun saya kemarin masih di kurikulum 13 Bu, saya juga ya apa ya, pembelajarannya itu ya menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, Bu. Jadi penting sekali itu adanya pembelajaran diferensi ya, Bu, Iya, karena diferensiasi. secara umum itu pembelajaran diferensi itu ya, membuat anak itu, di kelas itu pembelajaran jadi senang, menarik, seperti halnya Bu Ika yang kemarin, pembelajarannya sangat seru. Saya juga termotivasi ingin, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid juga ya, Bu, ya, Iya, agar, tujuan pembelajarannya tersampaikan, apa yang betul. dicita-citakan juga tersampaikan ya, Bu, dan Iya. semoga kita menjadi pendidik yang, bisa meningkatkan, bisa mencapai tujuan daripada sekolah kita ya, Bu. Mungkin Iya. seperti itu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Bu Iin. Jadi begini Bu Iin, saya akan tunggu implementasi dari, yang tadi Bu Iin sampaikan ya Bu. Semoga Nggih, Bu. sukses, saya tunggu, implementasinya, lalu setelah Bu Iin mengimplementasikannya, kita bisa berdiskusi lagi ya Bu tentunya? Iya Bu, insya Allah saya dalam 2 atau 3 hari ke depan, saya akan mengimplementasikan atau mempraktekkannya pembelajaran diferensiasi yang, mencakup tiga-tiganya Bu, yang ada proses, konten, dan produk. Dan, nanti hasilnya saya boleh berrefleksi dengan Ibu lagi kan ya? Iya, boleh Bu Iin, silahkan. Bu, ngomong-ngomong, saya ada, acara sebentar ya, Bu, makanya saya Iya. mau ke ruang kelas saya sebentar. Matur nuwun, terima kasih atas waktu yang Bu Ika, berikan, dan mohon maaf jadi mengganggu waktu Ibu Ika, nggih. Nggih, Pamit dulu, sama-sama. Bu. Nggih, monggo Bu Iin. Nggih, terima kasih ya, Bu, salam sehat, bahagia selalu buat Bu Ika. Amin, salam sehat juga buat Bu Iin. Terima kasih banyak. Pamit Bu, monggo. Iya, monggo. Nah, Bu Iin, ini kan kita sudah selesai melakukan coaching, pada tahap praobservasi. Kemudian ini, saya akan melakukan refleksi ya Bu, Nggih. terhadap, praktik coaching kita pada siang hari ini. Untuk refleksi yang pertama itu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi menurut saya rasa percakapan kucing kita siang hari ini tuh berjalan dengan baik, Bu. Karena Ibu Iin sendiri sangat terbuka untuk berbagi pengalaman tentunya dan juga, pemikiran dari Bu Iin sendiri. Saya juga merasa saya bisa mengikuti dan menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Iin. Lalu untuk refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang perlu diperbaiki itu, saya rasa dari saya sendiri, Bu, karena saya rasa pengetahuan dan kemampuan saya itu masih kurang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih
tajam dan mendorong Bu Iin itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Lalu yang refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi pada saat kita melakukan coaching ya Bu, saya itu meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran saya, dan saya berfokus pada masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Iin. Saya mencoba untuk memahami tujuan dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini, ya Bu. Jadi saya melakukan tahapan coaching itu, saat melakukan tahapan coaching saya berusaha fokus dan memberikan pemikiran-pemikiran saya yang terbuka dan juga tidak menghakimi Bu Iin. Lalu yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya itu ingin lebih terbuka lagi dan saya ingin mendorong Bu Iin itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Selain itu, saya juga akan menggunakan umpan balik dan juga masukan dari Bu Iin untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang coach. Begitu ya Bu Iin, refleksi dari saya. Saya sekarang ingin bertanya sama Bu Iin untuk refleksi dari Kuci. Pertanyaannya begini Bu, apa yang Bu Iin rasakan pada saat proses coaching tadi Bu? Oh, awalnya Bu, saya merasa tegang nih, tangan saya masih dingin. Saya merasa tegang, tapi, saya merasa senang karena, Bu Ika dan saya kan, dari jenjang SD ya Bu. Ya, dari jenjang yang Kekhawatiran sama. saya mungkin iya, kekhawatiran saya mungkin agak, sedikit menurun saat pelaksanaan, keterampilan percakapan coaching ini, karena, apa ya Bu, khawatirnya saya itu, tadinya apakah saya ada yang keliru atau salah gitu, apakah nanti berjalan dengan lancar atau tidak. Tapi alhamdulillah puji syukur, keterampilan coaching atau percakapan coaching saya dengan Bu Ika berjalan dengan lancar. Karena kita sama-sama dari SD, Iya, jadi ada kemitraan yang sudah, melekat gitulah ya Bu nah, ya, sudah adanya klik lah ya Bu, kemitraan. kita satu frekuensi. Nggih, betul, Bu. Ada kemitraan yang baik saat percakapan. Jadi ketika saya mengutarakan apa yang, permasalahan saya, itu saya lebih yakin dengan apa yang saya ucapkan dan kompetensi saya yang ingin saya tingkatkan seperti, berkomunikasi baik, berelasi dengan melalui komunikasi ya, Bu. Saya itu jadi merasa, meningkatlah kompetensinya seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan percakapan coaching, ya dengan lancar, dengan baik, alhamdulillah nggih, Bu. Berarti sudah ya Bu, sudah selesai kita refleksinya, berarti tinggal lanjut ke praktek coaching yang kedua.